Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Data PPATK mengungkap ratusan ribu penerima bantuan sosial atau bansos terlibat dalam transaksi judi online. Nilai setorannya tidak main-main, mendekati 1 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Kementerian Sosial bereaksi dan menyiapkan langkah evaluasi. Lebih dari 500.000 penerima bantuan sosial tercatat ikut bermain judi online. Data ini diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, hasil pencocokan antara nomor induk kependudukan penerima bansos dan pelaku transaksi judi online sepanjang tahun 2024. Dari total 28,4 juta NIK penerima bantuan, sebanyak 9,7 juta diantaranya terindikasi aktif berjudi secara daring. Sebanyak 571.000 lebih NIK terdeteksi menerima bansos sekaligus tercatat dalam sistem transaksi judi online. PPATK mencatat transaksi judi yang dilakukan oleh kelompok ini mencapai lebih dari 7,5 juta kali dengan total nilai setoran mendekati 1 triliun rupiah. Temuan ini memicu perhatian serius dari Kementerian Sosial. Analisis lebih dalam terhadap rekening para penerima bansos kini sedang dilakukan, terutama menyasar rekening yang hanya aktif saat menerima transfer bantuan. Pemerintah menilai praktik ini tak lagi sekedar pelanggaran administratif, melainkan bentuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal. Sebagai langkah lanjutan, Kemensos menggandeng PPATK guna memastikan penyaluran bansos berjalan tepat sasaran. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kemarin yang tadi disinggung hasil uji cepat yang telah dilakukan PPATK. Jadi 28 juta data yang kita berikan kepada PPATK itu kemudian oleh PPATK dicoba dipadankan dengan NIK yang diduga oleh PPATK itu turut bermain judol. Ada 9,7 juta NIK yang oleh ini PPATK ini, bukan kami ya, saya hanya menyampaikan aja. Ternyata jadi 9,7 juta NIK ini adalah data pemain judol tahun 2024, hanya tahun 2024. Belum 2023, belum 2022. Ini hanya tahun 2024 ya. Berdasarkan data dari Kemensos ya. 28 juta KPM yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial. Sementara itu hingga awal Juli 2025 lebih dari 20 triliun rupiah bantuan sosial telah disalurkan kepada jutaan keluarga penerima manfaat. Bansos program Keluarga Harapan telah menjangkau lebih dari 8 juta keluarga. Sementara bansos sembako sudah diterima lebih dari 15 juta keluarga. Evaluasi terhadap penerima bansos terus digencarkan, termasuk mengecek saldo rekening yang mencurigakan, serta keterlibatan para pendamping sosial jika terjadi penyalahgunaan bantuan. Tim Liputan Berita 1. Dan bersama untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, M. Nasir Konga, melalui sambungan virtual. Pak Nasir, selamat sore. Pak Nasir, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Sehat, bahagia selalu kita semua. Alhamdulillah sehat-sehat, Pak Nasir. Dengan Said di sini, Pak Nasir, saya mau langsung saja. Jadi saya meminta penjelasan lebih detail dulu. Jadi seperti apa bentuk temuan PPATK terkait 571.000 penerima bansos yang katanya terindikasi bermain judol? Silakan, Pak Nasir. Ya, jadi Jumat kemarin Menteri Sosial Bapak Syaifullah Yusuf datang ke kantor PPATK ya. Nah, di sana kita mendapatkan data bahwa ada 28,4 juta nomor induk kependudukan penerima bantuan sosial. Nah, data ini kita bentrokan ya dengan data yang sudah kita miliki pemain judi online di tahun 2024 sebanyak 9,7 juta nomor induk kependudukan. Nah, ketika kita tabrakan angka-angka ini, maka kita temukanlah ada 571.410 orang penerima bansos yang juga teridentifikasi ikut melakukan permainan judi online di tahun 2024.
Mereka tercatat melakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi online. Dengan total deposit yang mereka lakukan itu mencapai angka 1 triliun. Persisnya 957 miliar. Begitu Mas. Nah ini kita lihat ya, bukan sekedar hanya penyimpangan administratif, melainkan ini telah menjadi sebuah penyalahgunaan sistem ya, bantuan negara untuk aktivitas ilegal. Jika data ini kita kembangkan lebih lanjut, maka jumlahnya itu tentu akan lebih besar, karena ini baru kita lihat dari satu perbankan saja. Begitu. Oke, artinya data ini masih kemungkinan bisa lebih banyak Pak Nasir ya, ini cuma temuan Sangat awal mungkin. saja. Iya, akan lebih besar dan lebih banyak. Oke. Kalau kita kembangkan lagi dengan bank-bank himbara lainnya, begitu. Baik, tadi Anda mengatakan ada 7,5 juta kali transaksi judi online dengan total deposit nyaris 1 triliun begitu ya. Apakah semua angka itu merupakan bansos yang berasal dari pemerintah? Iya, itu yang khusus uang dana bansos yang digunakan untuk judi online dari angka tahun 2024. Jadi itu cukup besar ya, dan saya kira ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena bantuan sosial itu benar-benar kan harus diterima oleh saudara kita yang berhak menerima ya, bukan orang-orang yang uangnya di rekening cukup besar. Jadi ini kita melihat juga anomali-anomali itu Mas, di mana misalkan rekening itu jumlah saldonya cukup besar gitu ya, sampai ada yang 5 juta, dan itu rekeningnya begitu ada dana tidak diambil. Ini kan di luar dari kebiasaan nasabah yang membutuhkan dana bansos ya, karena pendapatan mereka biasanya itu sedikit, itu kan berharap ya dikirim dana bansos dan diambil untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk konsumsi keluarga. Tapi ini dari salah satu anomali yang kita lihat itu ya, uang itu dibiarkan saja di rekening, tidak diambil bertahun-tahun misalnya kan. Oke, baik. Jadi itu yang kemudian mendorong PPATK maksud saya untuk kemudian mencocokkan data-data itu tadi. Akhirnya ditemukanlah para penerima bansos yang ternyata melakukan judol ya. Iya. Jadi kita membantu harapan dari Bapak Presiden ya, agar dana bansos ini bisa diterima oleh saudara kita yang memang benar-benar berhak. Penggunaannya, penyalurannya tepat guna, tepat sasaran. Oke, Pak Nasir, ini berarti penyelidikan masih terus berlanjut kah? Ini data yang Anda sebutkan tadi masih sementara, artinya masih terus berlanjut, masih bisa kemungkinan lebih besar? Iya. Kepala PPATK Bapak Ivan Yusdiavandana itu sangat concern dengan hal ini ya, karena menyangkut saudara-saudara kita yang sangat memerlukan ya. Jangan sampai uang yang ada itu, penyaluran dana bansos itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik. Apakah PPATK juga menemukan bahwa rekening-rekening atau data yang menerima bansos ini memang tidak layakkah Pak Nasir atau bagaimana sehingga kemudian digunakan untuk judol? Pak Nasir? Ya, apakah PPATK juga mengecek satu persatu data yang ditemukan itu? Apakah memang mereka sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos sehingga kemudian disalahgunakan atau seperti apa kondisinya? Ya, kita masih melihat anomali-anomali ya yang ada, dan itu terindikasi itu tadi yang sudah jelas, dana bansos tadi digunakan untuk judi online. Nah, tentu PPATK juga memiliki kewenangan ya untuk selain melakukan analisis transaksi keuangan dan kemudian hasil analisis itu kita sampaikan kepada penyidik, PPATK juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada para pihak ya, termasuk Kementerian Sosial. Nah, rekomendasi nanti yang kita hasilkan akan kita sampaikan, misalnya
langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya untuk efektivitas penyaluran bansos, dan juga kita akan membangun sistem early system ya, sistem dini untuk memantau agar dana bansos tadi itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang ilegal. Seperti itu, Mas. Baik, apakah temuan ini juga spesifik Pak Nasir terkait dengan kategorisasinya, misalnya penerima PKH atau mungkin dalam bentuk sembako atau lainnya Pak Nasir? Kurang jelas, Mas, terputus-putus tadi. Oke, baik, apakah PPATK juga mengecek begitu ya, bansos jenis apa yang diterima oleh para pelaku judol ini? Apakah mereka dalam kategori PKH atau dalam bantuan langsung sembako atau seperti apa bentuk-bentuk yang ditemukan oleh PPATK? Ya, jadi kami akan analisis dari transaksi yang dilakukan lewat perbankan seperti itu. Oke, baik. Pak Nasir, saya ingin mengkonfirmasi lagi. Tadi Anda sempat mengatakan bahwa temuan itu masih di salah satu bank Himbara begitu ya. Artinya proses pengecekan ini juga dilakukan di bank-bank lain. Pak Nasir? Iya, itu akan kita lakukan terus ya. Dengan di bank lain ya. Oke. Dan saya kira angkanya akan terus membengkak ini karena di bank lain itu belum kita lakukan ya. Ini baru hanya di satu bank. Jadi Mas, ini bansos ini adalah hak rakyat kecil ya. Iya. Menyalahgunakan ya untuk berjudi adalah sebuah pengkhianatan kan terhadap nurani bangsa. Nah, itu harus kita ketahui bersama. Dan saya kira masyarakat juga harus ikut mendukung agar saluran bansos ini tepat sasaran. Misalnya kalau tetangganya menerima bansos padahal dia tidak layak ya karena secara ekonomi cukup mampu misalnya, hanya bisa disampaikan laporannya kepada Kementerian Sosial seperti itu, sehingga benar-benar saluran dari bansos itu tepat guna, tepat sasaran. Baik, Pak Nasir, Anda juga tadi sempat mengatakan telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Sosial begitu ya. Lantas dengan kejadian ini, apakah bisa kita bilang bahwa efektivitas memberikan bansos ini sebaiknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk barang sajakah, sembako, atau uang? Karena kalau dengan uang langsung, potensinya tadi sangat bisa disalahgunakan judol misalnya. Tanggapan Anda, Pak Nasir? Ya, itu masih kita kaji ya, kaji apa-apa saja rekomendasi yang akan kita sampaikan kepada Kementerian Sosial dan para pihak lainnya. Tapi yang jelas polisi untuk memilih pendekatan apa yang harus dilakukan ya itu tentu lebih kewenangan dari Kementerian Sosial. Dan kami di PPATK membantu dengan optimal ya. Dengan tetap menjaga dan mendukung sepenuhnya harapan dari Bapak Presiden agar uang bansos tadi diterima oleh saudara kita yang benar-benar berhak menerimanya. Baik, kita berharap ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah begitu ya, Pak Nasir. Terima kasih banyak sudah bersedia memberikan keterangan kepada kami. Berita sore Pak Nasir Konga. Selamat sore Bapak. Selamat sore, sehat, bahagia.